Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wajahada fi sabilillahi haqqa jihadih hatta tarakana alal mahajjatil bayda lailuha kana hariha la yazigu anha illa halik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil anbiya wa imamil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi wa da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Yang saya hormati Ketua Yayasan Sofatul Ummah Bapak Sarimin, yang saya muliakan para pengurus takmir Masjid Al-Hidayah serta seluruh jajarannya, para tokoh-tokoh masyarakat, para orang tua-tua kami, jamaah baik bapak ibu saudara sekalian dan juga adik-adik. Marilah kita tidak bosan-bosannya untuk memuji Allah Subhanahu wa taala di hadapan nikmat-nikmat yang telah kita terima. Nikmat yang terlampau banyak dibandingkan dengan kesyukuran kita. Nikmat yang bilangannya tidak akan pernah kita temukan seandainya kita satu sama lain dibantu oleh kalangan jin, bahkan para malaikat bahu membahu untuk menghitung berapa jumlah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan pernah kita temukan. Allah hanya meminta kita di hadapan nikmat-nikmatnya itu menjadi hamba yang bersyukur. Untuk apa? Apakah Allah Subhanahu wa taala butuh kesyukuran kita? Tidak. Allah Subhanahu wa taala itu tidak tambah kaya kalau kita bersyukur. Allah juga tidak akan menjadi miskin gara-gara kita kufur. Sekalipun semua makhluk meminta kepada Allah dan semuanya dikabulkan, kekayaan Allah itu tidak berkurang secuil pun. Allah Subhanahu wa taala tetap memiliki langit dan bumi serta isinya, sekalipun semua makhluk durhaka. Allah Subhanahu wa taala tidak bertambah apapun yang ada pada dirinya sekiranya seluruh hambanya itu taat. Allah Subhanahu wa taala tidak mendapatkan manfaat ataupun madorot dari kita itu taat atau tidak. Kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala itu manfaatnya untuk kita. Sebagaimana ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, manfaat terbesarnya itu kepada kita. Dalam surat Luqman disebutkan bahwa di antara hikmah yang Luqman temukan dalam hakikat kesyukuran adalah walaqad ataina Luqmanal hikmata an yashkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Bahwa kalau seorang hamba itu bersyukur, kesyukurannya itu kembali kepada dirinya. Kalau dia kufur, maka Allah tuh nggak butuh apa-apa. Allah maha kaya, ghaniyun, lagi maha terpuji. Maka hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita itu banyak bersyukur, maka kebaikan yang kita terima itu akan bertubi-tubi datangnya. Cuman masalahnya kadangkala sesuatu yang kita syukuri itu kita persempit hanya
untuk sesuatu yang bisa dikecap oleh mulut. Dapat makanan enak, alhamdulillah. Habis minum es buah Ramadan gini, habis siang-siang haus, Allahu Akbar, alhamdulillah ya Allah. Padahal dia itu tuntas puasanya dari tadi subuh sampai sampai terbenam matahari, itu lebih penting untuk disyukuri. Karena kalau mensyukuri ibadah yang ditambah apanya? Ibadahnya, baik kualitas atau kuantitas. Kalau yang disyukuri makanan, yang ditambah apanya? Ya makanannya. Kalau yang disyukuri sesuatu yang bisa dihimpit oleh dompet, bisa disimpan di dalam bank, khawatirnya yang bertambah itu cuman itu saja. Coba yang kita syukuri, alhamdulillah, saya punya tetangga yang baik. La azidannakum, kata Allah. Alhamdulillah, saya dapat masjid yang ramai kajiannya, sehingga saya tiap hari dapat ilmu. La azidannakum, ditambah. Alhamdulillah, udara segar. Alhamdulillah, anak-anak yang soleh. Alhamdulillah, suami yang baik. Alhamdulillah. Begitu banyak hal-hal yang harus kita syukuri. Kita cuman nyuku. Kebanyakan dari kita cuman mensyukuri sesuatu yang hanya bisa dikecap. Alhamdulillah, hari ini saya bisa membaca 5 halaman Al-Quran. La azidannakum. Alhamdulillah ya Allah, hari ini telah Kau mudahkan aku bersedekah, memberi iftar 10 bungkus lah. La azidannakum. Alhamdulillah ya Allah, walaupun kayaknya ini bisnisnya lagi seret ini, tapi ya alhamdulillah kami masih bisa makan, bahagia. La azidannakum. Begitu banyak hal-hal yang meleset dari kita gara-gara kita tidak paham hakikat kesyukuran. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Betul. Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi utusan Allah itu di bulan Ramadan. Pengangkatan beliau sebagai nabi itu ditandai dengan turunnya Al-Quran. Kenabian beliau yang kemudian diikuti dengan turunnya Al-Quran membuka satu zaman yang telah terputus hampir 5 abad. Hampir 5 abad sejak Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, sesudah dikejar-kejar oleh tentara Romawi dan dikhianati oleh salah satu muridnya, hubungan langit dan bumi itu dalam tanda kutip terputus. Kalau sebelumnya wahyu itu naik turun malaikat Jibril, karena di bumi ada nabi, Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya, maka antara langit dan bumi itu punya hubungan. Sesudah Nabi Isa diangkat, tidak ada lagi nabi. Terjadi kekosongan yang kemudian dikenal dengan nama masa al-fatroh, masa kekosongan. Di masa itulah karena langit ini tidak dilalui oleh malaikat-malaikat yang mulia, ya tetap ada malaikat-malaikat, tapi bukan malaikat yang seistimewa ketika membawa Al-Quran. Para jin dan setan itu leluasa mencuri berita-berita langit. Jadi ada jin-jin yang punya kemampuan terbang. Allah Subhanahu wa taala setiap hari itu berfirman kepada para malaikat yang akan mengurusi urusan bumi, itu beberapa kejadian-kejadian yang akan terjadi di bumi. Didengarkan oleh para malaikat, kemudian mereka saling bertanya, apa yang difirmankan Tuhanmu kepada kalian? Al-haq, kebenaran. Rupa-rupanya ada penyusup yang
mencuri dengar. Namun setelah Al-Quran itu diturunkan, jalur yang biasanya dipenuhi dengan setan-setan yang mencuri dengar itu dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang jalur itu dipenuhi dengan panah-panah api yang kalau mengenai para setan itu mereka akan terbakar dan mati. Silahkan dibaca kelanjutannya di dalam surat Al-Jin. Saya ambil kutipannya dari surat Al-Jin tersebut. Nah, apa yang membuat Al-Quran itu sedemikian istimewa sehingga Allah mengutus malaikat paling mulia, yaitu malaikat Jibril, karena Al-Quran ini adalah sumber kemuliaan. Al-Quran ini merupakan kalamullah, firman Allah. Maka tidak sembarangan malaikat yang bisa membawanya. Allah pilih malaikat yang paling mulia, yang merupakan penghulu para malaikat, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Kenapa? Karena Al-Quran ini akan diwahyukan kepada manusia terbaik. Malaikat terbaik membawa wahyu terbaik untuk manusia terbaik. Ternyata semua yang disenggol oleh Al-Quran ketularan baiknya. Bulan diturunkannya Al-Quran, bulan Ramadan menjadi sebaik-baik bulan. Malam diturunkannya Al-Quran menjadi sebaik-baik malam, malam Lailatul Qadar. Umat yang mendapatkan Al-Quran, umat Nabi Muhammad, umat akhir zaman, sebaik-baik umat. Sebaik-baik umat. Saking dahsyatnya Al-Quran, maka kemudian Nabi SAW bersabda, khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang berinteraksi dengan Al-Quran. Bagaimana caranya? Belajar atau mengajar. Nabi itu hanya menyebut dua golongan, orang yang belajar dan yang mengajar. Satu yang tidak disebut Nabi karena memang tidak berhak dengan kebaikan. Siapa? Yang tidak belajar dan tidak mengajarkan Al-Quran. Maka kepada para guru ngaji yang cuman ngajari Iqra, baca Al-Quran, itu jangan bilang saya cuman guru ngaji. Saya mah cuman guru Iqra biasa. Subhanallah, mereka itu termasuk jajaran para penjaga wahyu. Allah Subhanahu wa ta'ala itu memiliki keluarga yang dipilih dari hamba-hambanya manusia, dan merekalah para penjaga wahyu Allah. Jadi pada para penjaga wahyu Allah itu bukan cuman para hafidh, tapi juga para guru ngaji yang mengenalkan huruf-huruf hijaiyah sehingga anak-anak kaum muslimin bisa berinteraksi dengan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu ini di perusahaan ini, kamu saya cuman malu, saya cuman guru ngaji. Padahal kalau di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala derajatnya ini tinggi mana? Khairukum, sebaik-baik kalian. Sebaik-baik kalian. Maka orang yang punya sumbangsih atau punya saham mengenalkan satu huruf kepada orang lain, apa pahalanya? Atau seorang ini baca Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, berapa pahalanya, Pak? Ini masih mukodimahnya, belum baca Al-Qurannya, masih cuman bismillah yang dibaca. Berapa? Baca bismillah itu pahalanya itu 190. Karena huruf dalam bismillah itu jumlahnya 19. Karena satu huruf itu pahalanya 10. Maka ketika kita baca alif lam mim, itu bukan satu huruf, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, alif lam mim 30 pahalanya. Kalau baca surat Al-Fatihah berapa Pak pahalanya? Nanti tolong dihitung ya di rumah ya berapa pahalanya.
Kalau misalkan satu malam di bulan Ramadan ini baca, alhamdulillah bisa 10 halaman. Berapa banyak pahalanya? Silahkan dihitung sendiri dengan kalkulator. Berapa jumlah hurufnya, kalikan 10. Itu kalau di bulan selain Ramadan. Di bulan Ramadan lebih istimewa lagi. Istimewanya adalah karena Allah Subhanahu wa taala berkata, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an." Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Untuk apa Allah menyebutkan berita seperti ini? Allah menyebut bahwa kalian membaca Al-Qur'an di bulan ketika Al-Qur'an itu diturunkan, beda dengan di luar Ramadan. Di luar Ramadan. Itulah mengapa para imam-imam kita, para salafus soleh itu kalau sudah mulai datang bulan Ramadan itu izin sama jamaahnya. Untuk apa? Untuk berhenti mengajar. Beda sama ustadz sekarang, Ramadan justru rame malah panggilan kemana-mana. Ya, macam mana wong jamaahnya itu justru rame ngaji ketika Ramadan. Kalau zaman dulu izin. Saya kan sudah mengajar selama 11 bulan. Saya minta izin untuk libur di bulan Ramadan. Maka di bulan Ramadan mereka nggak ngajar. Apa yang terjadi ketika ulama itu nggak ngajar? Adalah Imam Syafi'i dalam satu bulan Ramadan khatam Al-Quran itu 60 kali. Berarti sehari khatam 2 kali, dan itu kebanyakan beliau baca di dalam sholat. Nggak mungkin karena memang nggak pernah melakukan. Kekuatan kita. Sekali duduk berapa kuat baca, berapa halaman Pak? Kuat baca Al-Quran? Berapa halaman sekali duduk? Baca Al-Quran ini beda dengan baca komik atau baca koran atau nonton televisi. Kalau nonton sinetron itu berjam-jam itu gak bergeming, itu tahan. Tapi baca Quran 15 menit itu mohon maaf pantat itu sudah gatal. Miring lagi, ganti posisi lagi. Terus yang namanya mulut itu dikit-dikit coba hitung. Buka Al-Quran ditandai setengah jam itu berapa kali nguap. Tapi kenapa nonton sinetron 2 jam tuh ngantuk aja enggak? Ini menandakan kemuliaan Al-Quran yang luar biasa, sehingga setan itu enggak ridho, terus diganggu, entah ditusuk-tusuk di bawahnya, entah dibuat gerah, entah dibuat nggak nyaman, entah dibuat ada aja sesuatu yang menggagalkan apa. Apalagi belum lagi mata itu pedes. Sudah 10 halaman kayaknya sudah banyak. Lah kalau para imam-imam dahulu Al-Quran itu tidak butuh mata. Kenapa? Karena Al-Quran itu sudah nempel. Maka ketika mereka baca Al-Quran dengan mata terpejam gini, setengah jam itu bisa 2 juz. Bisa 2 juz. Coba tanya kepada anak-anak kita yang di pesantren tahfidz itu, setengah jam itu berapa juz? Ada yang kuat sampai 3 juz. Ada. Kita setengah jam cuma 2 lembar. Karena mereka yang membaca Al-Quran waktunya diberkahi. Ini luar biasanya Al-Quran, sehingga Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka yang punya banyak sekali simpanan Al-Quran dalam dirinya. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran itu punya banyak sekali fadilah, punya banyak sekali keistimewaan. Dan keistimewaan itu
keistimewaan itu semakin banyak ambil bagian, semakin dia mulia. Coba sekarang ini, ada ahli Quran di dunia yang semasa hidupnya itu karena dia mondok di pesantren tahfidz, setelah lulus dia jadi guru Quran, jadi guru tahfidz sampai kapan? Sampai meninggal dunia, gak kehitung berapa kali dia khatam, gak kehitung sudah berapa kali dia khatam. Dia gak tahu berapa lagi jumlah pahalanya, tapi Allah tidak lupa. Dipanggil orang ini, dipanggil Iqra wartaqi warattil kama turattil fid dunya. Wahai kamu hambaku, bacalah dan naiklah tangga ini. Tangga apa? Tangga menuju derajat surga. Bacalah dengan tartil sebagaimana engkau di dunia itu membaca dengan tartil. Fa inna manzilataka fi akhiri ayatin taqra'u. Karena derajatmu di surga itu ada di ujung dari bacaanmu. Akhirnya 30 juz itu disambung. Bukan panjang apanya? Bukan panjang ketika dijejer gini, tapi berapa waktu yang dibutuhkan untuk membaca sepanjang itu. Kalau misalkan dijejer ternyata bacaannya itu sepanjang dari bumi nyentuh sampai matahari, disuruh baca, dikumpulkan, dibaca dengan tartil sampai habis bacaannya, disitulah dia itu berada. Subhanallah, satu bacaan itu kemuliaannya luar biasa. Padahal orang yang sama-sama timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala sama persis sama, cuman beda dengan zikir Allahu Akbar. Ini cuman kelebihan satu, itu di sana itu kayak langit dan bumi, sangat-sangat tinggi. Ini wahyu Allah, ini Al-Quran. Saking mulianya Al-Quran, baca terbata-bata pun dapat pahala. Pahala. Yang nggak dapat pahala itu yang nggak baca. Terbata-bata dapat pahala, tapi saya nggak ngerti bahasa Arab, nggak peduli, dapat pahala. Kita itu nggak ngerti maknanya Al-Quran, tetap dapat pahala. Dan yang paling menakjubkan adalah Al-Quran adalah satu-satunya bacaan di dunia ini yang menggunakan bahasa asing, tapi tidak pernah jemu orang itu mendengar dan membacanya. Coba bapak-bapak terawih, yang imamnya suaranya merdu, seneng saya diimami imam ini. Bener seneng, emang baca surat apa tadi? Nggak tahu. Nggak tahu. Terus kok seneng? Ya nggak tahu lah, pokoknya enak. Itu ijazul Quran. Kita nggak ngerti, tapi nggak bosan-bosan baca. Kita nggak ngerti, tetap bisa menikmati. Coba misalkan hadis, ya, hadis kemudian dibaca dengan bacaan Al-Quran. Al-Amiril Mu'minin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu baca hadis, tapi ini dibaca kayak baca Al-Quran. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fahijratuhu ila Allahi wa rasulih. Itu hadis, itu bukan Quran, tapi dibaca seperti nadanya Quran. Telinga yang familiar dengan Al-Quran itu bisa membedakan itu bukan Quran itu.
Nggak tahu kalau yang awam-awam seperti kita. Amin, amin, amin. Ada orang Arab ngomong, Pak rumahnya di mana? Amin. Pak saya mau tanya rumah ini di mana? Amin. Karena ngomongnya bahasa Arab. Dikiranya sedang berdoa karena bahasa Arab. Jadi sekali lagi yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa Al-Quran adalah sumber kemuliaan. Pahala yang kita sebutkan tadi itu hanya ketika kita berinteraksi dengan huruf dan suara. Bagaimana kalau interaksi Quran itu kita itu menyelam lebih dalam? Karena interaksi manusia dengan Al-Quran itu, pertama itu tilawah, kedua itu tafsir, ketiga itu tadabbur, keempat itu tatbik, yang kelima itu taklim. Tilawah itu berinteraksi dengan bacaan. Hukum-hukumnya bukan hukum halal haram, tapi hukum tajwid, makhraj. Itu pahalanya sudah gak karu-karuan. Bagaimana kalau kita ningkat sampai tafsir? Sampai tafsir. Makanya paling tidak Pak ya, sekali seumur hidup baca Al-Quran tuh gini, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alif Lam Mim, hanya Allah yang tahu makna. Zalikal. Jadi sekali seumur hidup minimal kita itu tahu makna Al-Quran dengan membaca terjemahannya, minimal sekali seumur hidup. Supaya apa? Supaya kita itu punya interaksi naik. Jangan sampai kita itu sampai mati tidak pernah mengerti apa yang kita baca. Karena Al-Quran pada hari kiamat itu akan menservis pemiliknya. Ya Allah, aku telah mencegah orang ini untuk tidak tidur di malam hari ya Allah. Kata Al-Quran. Al-Quran itu berubah menjadi sosok pada hari kiamat nanti. Gak kalah sebenarnya. Puasa, ya Allah, aku telah mencegah orang ini untuk siang-siang itu kelaparan karena dirimu ya Allah. Berikan syafaat kepada orangnya Allah. Manusia waktu itu nggak punya nyali ngomong dengan Allah, tapi amalan-amalan ini kepada Allah berani. Bahkan ada surat dalam Al-Quran yang jumlah ayatnya 30 itu minta syafaat kepada Allah untuk pembacanya ngeyel kayak anak kecil. Ngeyelnya gimana? Anak kecil minta mainan tuh ngeyelnya gimana Pak? Ngeyel, kakinya dipegangi, dipukuli, ngeyel terus, minta 1 jam itu nggak putus, pokoknya belikan, pokoknya lebih dari itu ngeyel. Dan itu ada surat Al-Mulk. Sekarang gini, kalau Al-Quran nanti berubah menjadi sosok, kira-kira sosoknya itu seperti apa? Sama seperti amalan-amalan ketika mendatangi pemiliknya pada saat orangnya tersebut ditanyai di alam kubur. Siapa kamu? Sudah tua, bungkuk, jelek, bau lagi. Aku ini amalmu. Dia menghina dirinya sendiri. Dia menghina apa? Sosok dari amalannya yang buruk, tidak enak dilihat, compang-camping, berbau tidak sedap, seakan-akan dia jijik, padahal itu amal perbuatannya. Sebaliknya, siapa Anda kok begitu gagah, harum, begitu menawan? Aku ini amal perbuatanmu. Seperti itu pula amalan-amalan pada hari kiamat. Sedekah, puasa, Al-Quran akan mencari pembacanya, mencari pelakunya, dan membelanya. Nah, kalau Al-Qurannya berkualitas, gimana? Ini hanya sekedar ilustrasi ya. Yang bela itu di tengah desak-desakan miliaran manusia di tengah mahsyar, yang bela itu sosok yang tegap, yang apa? Yang orang mendekat itu langsung diginikan. Kan kalau ibadah haji khusus untuk para petinggi-petinggi negara, itu dapat keistimewaan mencium Hajar Aswad. Di tengah desak-desakan orang, tentara itu berkumpul mengelilingi dia.
Mengelilingi dia, sehingga dia jalannya nyantai. Hanya dalam beberapa langkah sampai ke Hajar Aswad. Yang menghalangi siapa? Tentara yang kekar-kekar seperti itu. Lainnya berdesak-desakan, dia nyantai aja. Silahkan cium. Begitu selesai mencium, mundur lagi. Nggak sama sekali disentuh oleh orang. Itu ibadah haji sekitar 5 juta manusia. Ini miliaran manusia berkumpul pada hari kiamat. Kalau nggak punya pembela, terus siapa yang membela kita? Surat Al-Baqarah datang, surat Ali Imran datang, membela pembacanya. Nabi SAW bersabda, Iqra'ul Quran, baca Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat menjadi pemberi syafaat bagi pembacanya. Sekarang bisa diukur. Saya sudah umur 50 tahun. Khatam Quran itu berapa kali ya? Gitu. Kalau kira-kira Al-Quran saya itu dibentuk jadi sosok itu kayak siapa ya? Kayak anak usia berapa ya? Silahkan direka-reka sendiri. Silahkan. Supaya apa? Supaya kita sadar diri bahwa usia yang masih menempel pada diri kita itu adalah kesempatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang pada akhirnya merasa dirinya ketinggalan, merasa masa lalunya buruk, dia ingin menebusnya dengan apa? Dengan sisa-sisa kemampuan yang ada. Dia baru sadar di usia tua dan lain sebagainya. Dia ingin baca Quran lama-lama, tapi apa daya, matanya sudah rabun. Tapi ingat-ingat masa lalunya, dia betul kuat keinginannya, tapi jasadnya tuh sudah nggak bisa diajak kompromi. Qadarullah, orang itu diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggal ketika sedang membaca Al-Quran. Jadi yang penting itu bukan dulunya, yang penting itu sekarangnya. Yang penting itu sekarangnya. Yang penting itu kita itu meninggal dalam keadaan apa? Alangkah indahnya mereka yang meninggal dalam keadaan memeluk Al-Quran, dalam keadaan berdoa, atau di masjid, atau sedang bersedekah, atau ketika sedang tahajud dan lain sebagainya. Itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala karena keinginan kuatnya. Siapa yang membiasakan diri berbuat kebaikan, maka Allah akan memberikan apa? Anugerah. Dia akan dimatikan dalam kondisi yang paling ia senangi. Ada seorang hamba yang senangnya itu baca Quran aja, walaupun istirahat 10 menit baca lagi, istirahat 10 menit. Kegigihan itulah yang bisa membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala iba kemudian meridhoinya. Barangkali prestasinya kalah dengan mereka yang masih muda, baca Al-Qur'annya kenceng dan lain sebagainya. Tapi kalau ditimbang antara niat ini dengan niat ini, ternyata niat orang yang jasadnya sudah lemah dan itu lebih besar daripada yang masih muda-muda, yang apa? Yang merasa umurnya panjang, yang merasa bacaannya banyak, yang merasa. Makanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala jangan merasa apa? Hebat. Jangan merasa berilmu, jangan merasa sudah soleh, jangan merasa sudah cukup amalnya, jangan merasa pasti masuk surga. Di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala jangan pernah merasa tinggi. Hamba terbaik di sisi Allah adalah yang merasa paling hina. Nabi Muhammad itu nabi yang paling mulia. Nabi yang paling mulia. Tapi beliau di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala merasa paling rendah. Beliau itu ingin hanya disebut
Aku hanyalah hamba Allah, Abdullah. Aku ini budaknya Allah. Semua matiku, hidupku itu hanya Allah. Merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tadi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Qur'an ternyata merupakan kunci dari keberkahan suatu negeri. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu Al-Quran. Wahyu Al-Quran itu disampaikan kepada umat yang tidak membaca dan menulis, yang kesehariannya di kanan kiri mereka onta, kambing, pasir, kurma, batu. Tiba-tiba hanya dalam kurun waktu 23 tahun bangsa Arab yang merupakan bangsa penghuni padang pasir yang semula akrab dengan onta, susu, kurma, dan tiba-tiba berdiri sejajar dengan negara adik kuasa Persia dan Romawi. Dahsyatnya Persia dan Romawi gemeter. Pada akhirnya hanya dalam kurun waktu 30-an tahun Persia tutup buku, runtuh, tidak bisa bangkit lagi, dihantam oleh kekuatan Islam. Ini bukan orang Arabnya yang hebat. Mereka hebat itu karena menjadikan Al-Quran itu sebagai hudan. Apa makna hudan? Hudan itu petunjuk. Al-Quran itu kalau sudah menjadi hudan bagi mutakin, maka mutakin ini ridho dan rela menjadi makmumnya Al-Quran. Yang namanya makmum mengikuti imam. Nah, kalau makmumnya ini kurang ajar, menjadikan imam itu sebagai makmum, Quran itu dijadikan makmum, Qurannya ini juga apa? Membalas. Imamnya itu didorong masuk neraka. Jangan pernah menjadikan Al-Quran itu sebagai makmum. Apa contohnya menjadikan Al-Quran itu sebagai makmum? Sudah jelas-jelas jauhi riba. Tapi kan sekarang jangan ghibah. Ghibah itu ibarat memakan bangkai saudaranya yang sudah mati. Tapi fakta yang saya sampaikan, saya tidak bohong, kejadiannya persis seperti itu. Sudah dibilang enggak ghibah masih ngeyel. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Waduh, kalau saya enggak kerja, saya enggak dapat. Gimana saya ngasih makan anak istri, ngasih THR dan lain sebagainya? Enggak puasa. Sudah dikatakan bahwasanya zakat itu wajib bagi mereka yang sudah mampu. Aduh, kebesaran lah kalau ini. Saya ada aja alasannya. Hukum-hukum Allah, hukum warisan disingkirkan. Haji padahal dia mampu, nanti dulu tunggu panggilan. Panggilan apa? Panggilan malaikat maut. Enggak, hati saya belum terpanggil untuk naik haji. Naik haji itu enggak butuh panggilan, butuh bayar terus dipanggil baru berangkat. Nunggu apa? Ada aja alasannya. Sodakoh. Waduh, SPP anak belum dibayar nih. Waduh, sudah. Sudah masuk? Sudah. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah menganugerahkan kepada kita Al-Quran. Jangan sampai anugerah Allah ini kita sia-siakan. Al-Quran itu punya begitu banyak fadilah yang kita tahu, memberkahi hidup, ngusir setan dan lain sebagainya. Itu enggak fungsi kalau cuman jadi pajangan. Apa dikira rumah yang ada kaligrafinya setan itu enggak masuk? Setan enggak berani masuk rumah yang ada Al-Qur'annya berjejer, enggak ngefek.
Yang ngefek itu adalah ketika rumah dibacakan Al-Quran. Yang ngefek itu adalah ketika orang itu membaca Al-Quran. Sebanyak apa kita mengambil bagian dari Al-Quran, sebesar itu kemuliaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan momentum Ramadan ini adalah momentum terbaik dalam kehidupan kita dalam hal interaksi dengan Al-Quran, dalam hal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala macam taqarrub. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai ahlul Quran dan selamanya sampai kita tutup usia kita bermakmum kepada Al-Quran. Aku qouli hadza wa astaghfirullakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.